Selamat pagi. Wah, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar pagi ini semangat daripada Tuhan menyertai kita sehingga hidup Anda selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu jangan takut dengan apapun juga. Amin. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih terangi hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh mengenal, mengerti firman-Mu. Sehingga firman itu menjadi terang buat kehidupan kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita membaca Alkitab kita di Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Saudara, Mazmur 3 ini saya yang lalu berkata bahwa ini merupakan sebuah keadaan Daud. Di mana pada waktu itu Daud lagi mengalami masalah karena dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom. Tetapi di situasi yang berat itu Daud datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa berkat perlindungan itu datang dari Tuhan. Makanya di ayat yang ke-9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Apa artinya bahwa dari Tuhan saja datangnya pertolongan? Ketika jalan buntu, tidak ada yang bisa menolong kita. Kanan, kiri, samping, luar, dalam tidak bisa menolong hidup Anda. Ada satu pribadi yang mau menolong kita, yaitu Tuhan. Karena itu datanglah kepada Tuhan di segala situasimu. Ya, bukan hanya dalam keadaan persoalan, dalam keadaan baik pun kita harus tetap setia datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam persoalan Anda, datanglah kepada Tuhan. Dia yang mengerti keadaan kita. Artinya begini, arti pertolongan dari Tuhan itu artinya yang pertama adalah begini. Pertolongan Tuhan itu lebih tinggi dari situasi apapun di dunia ini. Ya, bahkan sejarah sekalipun. Ada orang bilang gini, tempat ini nggak berhasil. Ya, tempat ini dikuasai roh jahat, pasti udah ganti pemilik misalnya. Ya, nggak berhasil. Saudara, Tuhan nggak melihat itu. Situasi dunia ini tidak akan mempengaruhi berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan mau tolong pun, ya tolong. Tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menahan pertolongan Tuhan buat hidup kita. Karena itu yakinlah bahwa Anda tidak pernah sendiri. Ya, Tuhanlah sebagai perisai dan pelindung dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan itu adalah perisai. Makanya situasi dunia, semua kepercayaan, cerita nenek moyang atau apapun tidak akan pernah berlaku di dalam Tuhan. Karena itu jangan izinkan pikiran hati kita terikat dengan cerita-cerita dongeng-dongeng dunia yang bisa membatalkan pertolongan atau membuat Anda ragu akan pertolongan Tuhan. Karena itu ini yang harus kita yakini. Pertolongan Tuhan itu di atas segala situasi keadaan dunia. Ya, situasi apapun, sehebat apapun tekanan hidupmu, Dia sanggup, Tuhan sanggup menolong kita. Itu yang harus terus ada dalam hati kita. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ini yang juga harus kita menyadari. Ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Artinya begini, waktu Tuhan dan waktu kita manusia itu berbeda. Manusia itu seringkali kepinginnya cepat. Kita ini sudah terpengaruh dengan keadaan dunia yang instan. Ya, keadaan dunia yang pinginnya cepat dan sebagainya. Bolehlah kalau kita mau ngatur kerjaan dan sebagainya itu perlu kecepatan. Tetapi di dalam menunggu pertolongan Tuhan, kita ini perlu sabar. Kenapa? Karena gini, Tuhan itu bukan hanya menolong kita, tapi Tuhan juga mau membentuk karakter kita tepat pada waktunya. Supaya apa? Kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk mengizinkan proses terjadi pembentukan di dalam hidup kita. Karakter-karakter yang mesti muncul, lahir yang baik, butuh waktu. Nah, disitulah waktu inilah kita pakai untuk kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya itu percayalah,
Tuhan menolong kita itu tepat pada waktunya. Bagi orang-orang yang lain Tuhan itu lambat, sangat lambat. Bagi orang, kenapa ya Tuhan kok nggak tolong saya? Bagi beberapa orang itu Tuhan itu lambat. Tapi percayalah, sekalipun kelihatannya lambat, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tepat sekali. Karena itu yang harus kita pelajari. Prinsip ini yang harus ada dalam hidup kita. Ya, makanya di ayat yang ke-6, kita baca ayat yang ke-6 ya, Mazmur 3 ya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, kenapa Daud mengatakan itu? Karena dia tahu bahwa selagi dia tidur sekalipun, dia bangun, itu Tuhan menopang hidupnya. Disinilah kita ini bisa belajar bahwa Tuhan itu menopang. Ayat yang ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kepercayaan itu yang membuat kita tahu bahwa Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan takut. Amin, saudara. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Dari Tuhan itu, hanya dari Tuhan berkat itu mengalir untuk umatnya, untuk kita semua. Saudara, berkat pertolongan dalam hidup kita hanya dari Tuhan. Karena itu, ayo kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sebab daripadanya pertolongan hidup kita. Ya, dari Tuhanlah datangnya damai sejahtera. Dari Tuhanlah datanglah kesehatan. Dari Tuhanlah nama baik kita di dalam masyarakat. Di dalam Tuhan terjadi pemulihan. Karena itu tinggallah di dalam Tuhan. Sebab pertolongannya akan mengangkat hidup kita. Ya, panah-panah si jahat dari dunia berusaha untuk menjatuhkan Anda dan saya. Tetapi Tuhan menolong hidup kita. Karena itu berkat apapun yang terjadi buat hidup kita, sumbernya itu Tuhan. Tidak salah atau tidak sia-sia orang percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan membangun hidupnya terus-menerus dari waktu ke waktu dengan Tuhan. Apa yang Anda lakukan untuk memilih dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika Anda memilih hidup dalam kebenaran, memutuskan untuk memilih apa yang benar, maka itu yang akan diingat Tuhan. Dan itu akan menjadi alasan untuk apa Allah memberkati hidup kita semua. Amin. Kan tuh pagi ini kita belajar bahwa datangnya pertolongan dari Tuhan. Prinsip pertolongan dari Tuhan adalah begini. Yang pertama adalah pertolongan Tuhan itu melebihi dari segala situasi di dunia ini. Ya, cerita apapun tidak akan pernah membatalkan pertolongan Tuhan. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Lalu yang kedua, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sabar untuk supaya Anda terbentuk karaktermu. Untuk Anda melihat proses yang kadang mungkin tidak mudah, tetapi di situ Anda bisa belajar tentang Tuhan. Amin. Yang ketiga, sumber pertolongan kita sudah tidak ada yang lain, cuma dari Tuhan. Karena itu ayo kita bergantung kepada Tuhan. Keputusanmu untuk hidup benar hari ini, keputusanmu untuk hidup percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan mengingatnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus berharap pada pertolongan Tuhan. Kami percaya pertolonganmu lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Dan Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Karena itu biar kami boleh memilih Tuhan. Dalam segala sesuatu keinginan dalam hati kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi keputusan yang kuat dalam hati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, biar pagi ini kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Tetap semangat mengikut Engkau. Dan kami percaya keputusan kami untuk hidup benar. Keputusan kami untuk menyenangkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab Engkau mengingatnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Ya kan, itu terus ikutilah dengan semangat acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus diberkati dengan acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Karena tetap semangat, hadapilah hidup Anda dengan iman percaya sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.